Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Dewi Gandasari dan rekan saya Amelia Handayani dan Elma Syakila. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Arsitektur dan Komponen Utama Database Management System atau yang disingkat DBMS. Pengertian arsitektur sistem basis data. Arsitektur sistem basis data merupakan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana data dalam sebuah sistem disusun, disimpan, dan diakses oleh berbagai jenis pengguna. Dalam konteks sistem informasi modern, arsitektur ini berperan penting karena mengatur hubungan antara komponen fisik penyimpanan data, struktur logika data, dan tampilan atau pandangan pengguna terhadap data atau user view. Arsitektur sistem basis data itu terbagi menjadi 3 level. Level yang pertama itu ada level fisik. Level fisik merupakan lapisan paling bawah dalam arsitektur sistem basis data yang menjelaskan bagaimana data disimpan secara nyata di media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau service cloud. Dan yang kedua itu ada level konseptual atau logika. Level konseptual adalah lapisan tengah yang menggambarkan struktur logis dari keseluruhan basis data. Level ini menjelaskan data apa yang disimpan dan bagaimana hubungan antara data tersebut, tanpa memperhatikan bagaimana data disimpan secara fisik. Dan yang ketiga itu ada level pandangan pengguna atau eksternal. Level pandangan pengguna merupakan lapisan tertinggi yang menggambarkan bagaimana data dilihat dan digunakan oleh masing-masing pengguna sesuai kebutuhan mereka. Hubungan antar level arsitektur basis data. Hubungan ketiga level ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan pada satu level tidak mempengaruhi level lainnya, sehingga sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah dipelihara. Proses penghubung antara level dilakukan melalui 2 jenis pemetaan mapping. Yang pertama itu external conceptual mapping dan conceptual internal mapping. External conceptual mapping menghubungkan antara tampilan pengguna dengan struktur logika database, sehingga setiap pengguna dapat melihat data sesuai kebutuhan dan hak aksesnya. Sementara itu, conceptual internal mapping menghubungkan struktur logika database dengan penyimpanan fisik data, sehingga perubahan teknis pada penyimpanan data tidak akan mengubah struktur logika database. Perkenalkan, nama saya Elma Sakila dari kelas 07 Saki 007. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai basis data dan DBMS. Basis data sendiri merupakan kumpulan informasi yang sudah ada sejak lama dan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Basis data berada di belakang layar perusahaan besar maupun kecil. Biasanya perusahaan menyimpan semua informasi data dalam basis data. Kekuatan basis data ada pada pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan diwujudkan dalam perangkat lunak khusus yang biasanya disebut sistem manajemen basis data atau DBMS. Kemudian ada hierarki data, adalah pengorganisasian data menjadi tingkatan tertentu. Data dapat diorganisasikan menjadi 6 tingkatan. Yang pertama ada bit, adalah satuan unit data terkecil yang biasanya direpresentasikan dengan nilai 0 dan 1. 0 artinya tidak memiliki arus listrik, dan 1 artinya memiliki arus listrik. Yang kedua ada byte, adalah kumpulan bit-bit yang membentuk sebuah karakter. Yang ketiga ada field atau elemen data, adalah kumpulan karakter yang membentuk sebuah kelompok data atau angka. Yang keempat ada record, adalah kumpulan field yang saling berhubungan. Yang kelima ada file, kumpulan record yang membentuk sebuah objek tertentu. Yang terakhir ada database, itu merupakan sekelompok data yang tersimpan ke dalam file-file. Sistem manajemen basis data atau DBMS. DBMS adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola segala kebutuhan yang berhubungan dengan basis data. DBMS dapat diakses oleh berbagai aplikasi. Basis data dan DBMS sangat diperlukan dalam konsep basis data. Namun keduanya memiliki artian yang sangat berbeda. Kalau basis data adalah data atau record dari data-data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengelola data atau record tersebut, serta dapat menghapus
menambahkan, mengubah, dan menampilkan basis data itu sendiri. Komponen DBMS diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang ketiga ada data, yang keempat prosedur, dan yang terakhir ada pengguna. Selanjutnya ada kelebihan DBMS. Untuk yang pertama, mengendalikan reduksi data melalui aturan klasifikasi tabel dan file dalam basis data. Reduksi merupakan kesamaan dari data yang terdapat pada basis data. Untuk yang kedua, pemusatan pengelolaan basis data di bawah satu orang atau kelompok tentu akan menjamin terpeliharanya standar dan kualitas data. Untuk yang ketiga, pemakaian dapat dilakukan secara bersama oleh beberapa user dengan kontrol yang berbeda dan terjaga oleh aturan yang diberlakukan oleh administrator. Untuk yang terakhir, meningkatkan keamanan data. Kelemahan DBMS. Untuk yang pertama, harga DBMS yang mahal dan adanya biaya tambahan, biaya perangkat keras. Untuk yang kedua, kompleksitas. Merupakan kelebihan dari DBMS jika kemampuan sumber daya manusia, pengelola, dan sebaliknya dapat menjadi kekurangan jika terbatasnya kemampuan dari sumber daya manusia yang tersedia. Untuk yang terakhir, dampak yang lebih tinggi pada suatu kegagalan. Selanjutnya, ada jenis perangkat lunak DBMS yang sering digunakan untuk mengelola database perusahaan. Untuk yang pertama, ada MySQL, banyak digunakan oleh perusahaan karena tersedia secara gratis, sehingga aplikasi ini cocok untuk bisnis yang sedang berkembang meskipun tidak berbayar. Namun, tingkat keamanan datanya ini cukup baik dengan kecepatan akses data yang stabil. Yang kedua, ada Oracle, merupakan software DBMS yang bagus dan berbayar. Oracle memiliki berbagai fitur yang dapat memenuhi fleksibilitas perusahaan besar. Untuk yang ketiga, ada Microsoft SQL Server, memiliki sistem pengamanan data yang baik dan memiliki fitur backup, recover, dan rollback data. Namun, perangkat ini hanya bisa berjalan di Windows saja. Untuk yang keempat, ada Firebird, menyediakan fitur yang sesuai dengan standar SQL 2003 dan ENCI SQL 99 dan dapat berjalan dan bekerja pada sistem operasi Windows dan Linux. Selanjutnya, kesimpulan. Arsitektur sistem basis data terdiri dari 3 level utama, fisik, konseptual, dan pandangan pengguna yang saling berhubungan untuk memastikan fleksibilitas dan keamanan data. DBMS, Data Management System, berfungsi mengelola data agar dapat diakses, diubah, dan dipelihara dengan sistem efisien. Komponen utamanya yaitu meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data prosedur, dan pengguna. DBMS juga memiliki kelebihan seperti pengendalian redundansi, keamanan, dan pemakaian bersama. Namun juga memiliki kekurangan seperti biaya yang tinggi dan sumber daya manusia yang ahli. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.